Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang utamanya kita akan mengkaji tentang suatu tema yang masuk dalam ranah dunia ekonomi, utamanya aktivitas pemasaran, dan lebih khusus lagi kita akan mengupas tentang promosi, di mana promosi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan atas barang ataupun jasa, sehingga akan dapat menarik minat dari calon konsumen. Nah, dalam melakukan suatu aktivitas promosi, tentu ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yang mana tujuan-tujuan tersebut diantaranya adalah yang pertama, itu bahwa promosi dapat digunakan untuk menarik perhatian dari calon pembeli. Melalui promosi diharapkan akan dapat mengubah sudut pandang maupun tingkah laku dari calon konsumen terhadap barang ataupun jasa yang kita tawarkan kepada mereka. Ini adalah tujuan yang pertama. Kemudian tujuan promosi yang kedua, yaitu dalam rangka menyebarkan informasi, yang mana informasi yang akan kita bagikan kepada publik ataupun audiens itu bisa berupa penawaran dengan harga khusus misalnya, atau juga informasi tentang pemberian bonus yang menarik bagi calon pelanggan. Ini adalah tujuan yang kedua dari promosi. Kemudian yang ketiga, promosi juga bertujuan dalam rangka untuk branding, di mana promosi ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk citra ataupun kesan atas barang ataupun jasa yang kita tawarkan pada benak pelanggan sesuai dengan yang diharapkan oleh para pelaku usaha ataupun oleh mereka yang memiliki brand-brand tertentu. Untuk mengenalkan brand kepada pelanggan ataupun calon pelanggan, itu pemilik usaha haruslah melakukan aktivitas promosi yang menarik dan sekaligus juga berbeda dari para kompetitornya, agar dapat memberikan kesan kepada calon konsumennya. Ini adalah tujuan ketiga dari aktivitas promosi. Kemudian yang keempat, yaitu bahwa promosi itu juga dimaksudkan untuk mendapatkan calon pelanggan baru. Salah satu tujuan dari promosi ini akan dapat terwujud dengan menjaga pelanggan untuk tetap mempercayai kepada barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Namun juga dapat meraih
calon pelanggan baru apabila kegiatan promosi ini kita lakukan secara baik dan menarik. Ini adalah tujuan keempat. Kemudian yang kelima, yaitu bahwa promosi itu juga bertujuan untuk bersaing dengan para kompetitor. Melalui promosi maka dapat digunakan bahwa ini untuk menjaga kuantitas atas pemasukan dari hasil penjualan agar tidak saja stabil tetapi justru akan mengalami peningkatan. Meskipun di dalam pasar itu sendiri akan semakin banyak para kompetitor yang bermain di dalam suatu ranah bisnis. Ini yang kelima. Kemudian tujuan yang keenam dari promosi yaitu untuk meningkatkan keuntungan tentunya. Apabila pelaku usaha ingin mendapatkan peningkatan keuntungan, maka tujuan-tujuan promosi yang sudah kita sebutkan beberapa tadi itu harus tercapai terlebih dahulu. Ini diawali dengan mengubah sudut pandang seperti yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian juga membangun citra sebuah branding sampai pada tataran untuk mempertahankan pemasukan kepada usaha kita agar tidak hanya stabil tetapi juga akan mengalami peningkatan yang berkelanjutan. Itu tadi beberapa tujuan dari dilakukannya aktivitas berupa promosi. Selanjutnya, promosi itu juga selain memiliki tujuan-tujuan tertentu juga berfungsi dalam banyak hal. Seperti misalnya yang pertama, promosi itu memiliki juga fungsi untuk mengenalkan informasi tentang barang ataupun jasa yang kita tawarkan ke tengah-tengah pasar. Kemudian yang kedua, bahwa promosi juga berfungsi untuk menjadi solusi dalam upaya mempermudah proses bisnis yang lain. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu bahwa promosi ini juga berfungsi untuk mempengaruhi calon pelanggan yang potensial untuk bersedia melakukan aktivitas berupa transaksi pembelian. Kemudian yang keempat, bahwa promosi juga berfungsi untuk meningkatkan nilai pada bisnis yang sedang kita geluti. Dan yang kelima, bahwa promosi itu akan dapat menjaga citra dan juga kesan bisnis yang kita bangun agar tetap terus relevan di tengah-tengah usaha memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, setelah kita membaca, setelah kita menelaah, setelah kita memahami tentang berbagai tujuan maupun fungsi dari promosi, ada baiknya juga kita untuk mengenal berbagai jenis promosi yang biasa dilakukan oleh para pelaku bisnis. Di antara beberapa jenis promosi yang ada, itu yang pertama adalah promosi secara fisik. Yang mana promosi secara fisik ini pada umumnya digunakan
ataupun dipakai di lingkungan yang secara fisik pula. Misalnya promosi yang dilakukan pada event-event yang diadakan di suatu tempat. Misalnya saja event tersebut berbentuk yang namanya konser, bisa juga yang bernama pameran, kemudian juga bisa berwujud bazar, kemudian ada lagi event berupa festival dan sebagainya. Nah, untuk promosi secara fisik ini biasanya para pelaku usaha itu mendirikan booth-booth ataupun stand-stand yang digunakan untuk menampilkan sekaligus memasarkan berbagai barang ataupun jasa yang ditawarkan kepada calon konsumen. Ini adalah jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, yaitu promosi melalui media digital, di mana promosi melalui media digital ini termasuk jenis promosi yang masih paling banyak digunakan sampai saat ini. Jenis promosi dengan menggunakan media digital ini menggunakan media internet. Biasanya yang paling banyak adalah dengan fitur-fitur yang masuk dalam kategori media sosial sebagai tempat untuk menawarkan barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh para pelaku usaha. Promosi melalui media digital ini sampai saat ini dan masih ada kemungkinan sampai puluhan tahun ke depan akan masih sangat efektif untuk menggait calon konsumen ataupun pelanggan. Ini adalah jenis promosi melalui media digital. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu jenis promosi melalui media tradisional, yang mana promosi dengan menggunakan media tradisional ini biasanya masih menggunakan media tradisional sebagai media untuk bertemu dengan calon pelanggan. Media tradisional ini ada beberapa jenisnya. Misalnya saja media cetak, di mana media cetak ini pun ada beberapa jenis di dalamnya. Di antaranya adalah media cetak yang berupa surat kabar ataupun koran, bisa juga berbentuk majalah. Kemudian ada yang berupa tabloid, ada juga yang berupa buletin, dan masih banyak lagi yang lain. Dan juga melalui media elektronik, seperti misalnya melalui media televisi ataupun radio. Yang termasuk promosi melalui media tradisional ini, selain tadi media cetak maupun media elektronik, juga ada yang namanya media promosi luar ruangan. Misalnya saja yang berbentuk iklan banner ataupun papan reklame. Ini juga masih cukup efektif untuk mendongkrak pemasaran atas produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Itu tadi beberapa jenis dari promosi yang sampai saat ini masih eksis untuk dilakukan oleh para pelaku usaha
Yang mana dengan promosi-promosi tadi mereka berharap tentunya akan semakin meningkatkan pendapatan mereka melalui angka penjualan yang juga terus meningkat. Nah, setelah kita memahami tentang jenis-jenis promosi tadi, mungkin ada yang penasaran, lantas bagaimana strategi dalam menjalankan kegiatan promosi ini? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan manakala kita menetapkan strategi untuk melakukan kegiatan promosi. Yang pertama, itu adalah kita harus memahami kebutuhan dari target pasar kita. Yang mana semakin spesifik strategi promosi yang kita lakukan, maka pesan yang kita sampaikan akan lebih tepat sasaran. Nah, untuk dapat memahami kebutuhan dari target pasar kita, maka kita pun harus memiliki data-data yang valid. Dan data-data yang valid itu hanya bisa kita peroleh manakala kita melakukan suatu riset. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus menentukan tujuan dari promosi yang kita lakukan. Tidak semua tujuan dari promosi itu akan tercapai pada waktu yang bersamaan. Oleh karenanya, kita harus bisa memastikan bahwa tujuan promosi yang realistislah dan juga mudah diukur yang kita utamakan. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menentukan channel marketingnya. Dalam hal ini kita harus memilih channel yang paling efektif untuk mencapai tujuan promosi kita. Setiap channel marketing itu memiliki demografi pengguna maupun karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karenanya kita haruslah cermat dalam menentukan channel marketing ini. Dan yang keempat, kita harus mengembangkan promotion mix yang optimal. Promotion mix itu merupakan paduan ataupun model untuk merencanakan promosi yang kita lakukan, yaitu yang berkaitan dengan people, kemudian yang berhubungan dengan price, kemudian yang berkaitan dengan place, kemudian yang erat kaitannya dengan produk, dan juga dengan promotion itu sendiri. Itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan manakala kita akan menerapkan suatu strategi promosi. Kemudian lantas setelah tadi kita mengembangkan promotion mix yang optimal tentunya, maka kita tidak berhenti sampai hanya di situ saja. Yang kelima, kita juga harus membuat promotional message, di mana salah satu hal yang menentukan sukses atau tidaknya strategi promosi kita itu adalah bagaimana kita membuat pesan yang cocok sekaligus mudah untuk dimengerti oleh target pasar kita. Ini adalah yang kelima. Kemudian yang keenam, setelah kita membuat promotional message, kita juga harus menentukan budget. Ini penting sekali. Sangat penting bagi kita, utamanya bagi para pelaku usaha yang masih masuk golongan kecil apalagi mikro, untuk menentukan budget yang sesuai dengan ekspektasi kita, dengan sumber daya kita, dan juga dengan tujuan-tujuan yang ingin kita capai, utamanya dalam kegiatan promosi. Ini yang keenam.
Kemudian yang ketujuh, kita juga harus memonitor hasil promosi ini secara rutin ataupun berkala. Dalam hal ini, kita juga harus melakukan kegiatan monitoring, utamanya tentang perkembangan promosi yang telah kita lakukan, dengan menggunakan berbagai marketing tools maupun dengan analisis data yang tersedia. Dengan kita melakukan monitoring secara rutin ataupun berkala, maka kita tentu akan dapat mengidentifikasikan, bahkan kita bisa memperbaiki berbagai kesalahan yang telah kita lakukan dalam aktivitas promosi dengan lebih cepat. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang promosi. Mudah-mudahan kita akan semakin bersemangat untuk menjalani kehidupan ini, utamanya dalam menjalankan bisnis kita. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silahkan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.